Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, selamat siang, selamat sore buat teman-teman sekalian. Buat di video kali ini kita bakal ngebahas tentang matriks ya. Sifatnya nanti lebih ke review materi sama beberapa sifat-sifat matriksnya. Kemudian nanti kita bakal akhiri dengan latihan soal. Nah, buat yang masih ingat tentang matriks ya, bentuk-bentuk matriks itu salah satunya misalkan dia ada angka-angka yang disatukan dalam tanda kurung yang besar. Nah, kemudian misalkan di sini kita punya A, B, C sama D. Nah, bisa juga lebih besar, bisa juga lebih kecil gitu. Nah, tapi biasanya kalau di soal-soal UTBK itu mainnya di kisaran matriks yang ordonya 2x2. Nah, ordo itu apa? Nanti kita bakal bahas kembali kok. Nah, yang pertama kita bakal bahas dulu tentang unsur-unsur di dalam matriks. Oke, unsur-unsur di dalam matriks itu, misalkan kita punya matriks kayak gini, ada A, ada B, kemudian ada C, D, E, sama F. Nah, misalkan ini kita sebut sebagai matriks P gitu ya, matriks P. Yang pertama, kalau yang A, B, C ini satu gini, ini namanya baris ya. Ini baris yang pertama. Kemudian kalau DEF itu kita sebut sebagai baris yang kedua. Yang AD ini disebut sebagai kolom 1, ini kolom 2, sama ini kolom 3. Jadi kalau misalkan ada yang nanyain, coba sebutkan elemen dari matriks P yang berada di baris 1 dan kolom ketiga. Kita lihat aja nih, baris ke-1 dan kolom ketiga. Nah, berarti adalah jawabannya yang C. Kalau ditanyakan baris ke-1, kolom ke-1, baris ke-1 dan kolom ke-1, maka jawabannya yang A gitu ya. Itu pertama untuk unsur-unsur matriksnya. Kemudian unsur yang kedua ada yang disebut sebagai ordo. Nah, ordo itu lebih familiar kita sebut sebagai ukuran aja. Ya, ukuran atau ukuran matriksnya. Misalkan kalau yang di atas ini namanya matriks 3x2 karena kalau ordo itu berdasarkan baris kali kolom. Jadi misalkan kita punya matriks A, ini A, B, C, D, ini disebut sebagai matriks A 2x2 karena ukurannya barisnya 2 dan kolomnya juga ada 2. Kalau yang seperti ini misalnya 1, 2, 3. Nah, ini disebut sebagai matriks B. Barisnya ada 1, 2, 3 berarti 3. Kolomnya ada 1, jadi matriks B 3x1. Beda lagi kalau misalkan matriks C yang kayak gini, 1, 2, 3. Nah, ini disebut sebagai matriks C 1x3. Oke, itu pertama buat unsur-unsur matriks, ada baris kolom sama ada ordo. Nah, berikutnya kita bakal langsung bahas saja tentang operasi-operasi di dalam matriks, karena kita jangan berlama-lama di sini ya. Sebelum ke penjumlahan sama perkalian matriks, saya mau kenalin dulu ada yang namanya transpose matriks. Transpose matriks. Nah, dari segi kata-katanya aja, trans itu kan berubah, pose itu posisi. Jadi matriks yang posisinya berubah. Kalau misalkan kita punya matriks A itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, transposnya itu disimbolkan sebagai AT. Ya, bisa T besar, bisa T kecil. Nanti tergantung dengan soal yang kalian dapat aja. A transpose itu sama dengan kita tinggal balik aja. Yang awalnya baris menjadi kolom. Jadi dari sini ke sana ya. Yang awalnya baris itu akan menjadi kolom. Dan sebaliknya, yang awalnya kolom itu akan menjadi baris. Misalnya, baris ke-1 kan 1, 2, 3. Nah, baris ke-1 ini nanti akan menjadi kolom ke-1 di A transpose. Jadinya, kalau di sini 1, 2, 3, 1, 2, 3-nya sekarang bukan nyamping, tapi ke bawah. Oke, semoga paham ya. Kemudian kalau yang di A, 4, 5, 6-nya nyamping, yang di sini nurun. Jadinya 4, 5, 6 gitu. Nah, secara umum kalau misalkan kita punya matriks A itu dengan ordo M kali N, maka ketika ditransposkan otomatis akan berubah menjadi matriks A transpose dengan ordonya N kali M. Karena kan berubah, yang awalnya baris menjadi kolom, yang awalnya kolom menjadi baris. Jadi awalnya MN menjadi NM. Seperti itu.
Nah, itu tuh buat unsur-unsur sama transpose matriks. Sekarang kita nggak berlama-lama ya, langsung masuk ke operasi matriks. Operasi matriks yang pertama ada penjumlahan matriks. Oke, nah penjumlahan matriks ini ada syaratnya. Syaratnya adalah matriks yang bisa kita jumlahkan itu hanya yang memiliki ordo sama. Hanya yang ordonya sama. Nah, misalkan kita punya A, misalnya A ini sama dengan 1, 2, 3, 4. Kemudian matriks B ini sama dengan 4, 5, 6, 7 ya. Kemudian kita mau jumlahkan nih A dengan B menjadi A ditambah B. Kita lihat dulu ordonya sama nggak nih A dengan B. Kita coba cek ya. Matriks A ini ordonya 2 kali 2. Oke, matriks B 2 kali 2 juga. Berarti mereka bisa kita jumlahkan. Soalnya gini, kalau kita tulis di sini 1, 2, 3, 4, sebelahnya 4, 5, 6, 7. Nah, kalau penjumlahan itu simpel karena kita cukup menjumlahkan elemen-elemen yang posisinya sama. Misalkan 1 kita jumlahkan dengan 4, kemudian yang 2 kita jumlahkan dengan 5, 3 kita jumlahkan dengan 6, yang terakhir 4 kita jumlahkan dengan 7. Oke, jadi hasilnya sama dengan 1 tambah 4, 5, 2 tambah 5, 7, 3 tambah 6, 9, 4 ditambah 7 jadinya 11. Oke. Nah, itu buat penjumlahan matriks, termasuk di dalam penjumlahan juga bisa kita muat sekaligus pengurangan ya. Misalnya di sini aja deh. Kalau A kurang B-nya seperti apa bentuknya? A kurang B berarti sama dengan 1, 2, 3, 4 dikurangi 4, 5, 6, 7. Bentuknya juga sama, tinggal kita kurangi yang posisinya sama ya. Menjadi 1 kurang 4, negatif 3, 2 dikurangi 5, minus 3, 3 kurangi 6, minus 3, 4 dikurangi 7, minus 3 juga. Oke, sama aja berarti ya, minus 3. Nah, kemudian sekarang kita masuk tentang perkalian matriks. Nah, di sini yang mesti harus agak hati-hati nih, karena biasanya banyak banget yang saya temuin kalau misalkan di tempat lain ngajar ya, itu suka banyak yang keliru tentang perkalian matriks. Nah, karena mungkin terbiasanya ngegunain penjumlahan itu yang posisinya sama yang dijumlahkan. Jadi pas masuk ke matriks, ke perkalian juga gitu tuh, yang posisinya sama yang dikalikan, padahal enggak. Nah, tapi kalau misalkan perkalian matriks itu syaratnya gini. Yang bisa kita kalikan adalah matriks yang modelnya seperti ini ordonya. M kali N, yang di sebelahnya B, N dikali P. Jadi yang harus sama adalah yang bagian sini nih. Nah, ini harus sama. Oke. Nah, nanti hasil akhirnya ini akan menjadi matriks AB dengan ordo M dikali P. Jadi yang kolom A dengan baris yang B itu hilang. Nah, tapi nanti ada sifatnya kalau untuk perkiraan matriks itu jangan sampai disamakan ya, beda antara AB dengan BA. Nanti kita lihat gimana bedanya kalau AB dengan BA. Oke, kita ngambil contoh angka yang di sini juga aja ya, yang AB 1, 2, 3, 4 dengan 4, 5, 6, 7, biar nggak usah ngambil angka lain lagi. A dikali B. Oke, A kali B itu sama dengan 1, 2, 3, 4 dikali dengan 4, 5, 6, 7. Nah, ini saya suka pakai cara gini buat mengalikan. Yang kita kalikan itu adalah antara baris dengan kolom. Jadi misalkan di sini AB itu A-nya dulu ya. A-nya kan barisnya ada 1, 2 sama 3, 4. Oke, ini coba kita garisin dulu aja. Kita gariskan. Kemudian yang B-nya juga sama kita gariskan. Nah, nanti gini teman-teman. Yang kita kalikan itu adalah antara 1, 2 dengan 4, 6. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, kalau misalkan hasil perkalian dari AB ini 1 kita kali 4 jadinya 4. Oke? Belum beres nih karena 2 belum kita kali dengan 6. Nah, karena belum beres jadi di sini kita tambah. Kita tambah dengan 2 kali 6 adalah
12. Oke, paham sampai sini ya? Nah, karena sudah selesai, sekarang kita pindah ke kolom yang berikutnya. Kolom berikutnya, tapi masih di baris yang pertama, berarti masih pakai baris 1, 2. Kolomnya pindah menjadi 5 sama 7. Jadi sekarang lihat 1, 2 dengan 5, 7. 1 dikali dengan 5, jadinya 5. 2 dikali dengan 7, jadinya 14. Nah, sekarang udah beres di sini, kita pindah ke bawah, ke baris kedua. Baris kedua, kolom ke-1. Nah, jadinya di sini 3 dikali 4, 12, ditambah dengan 4 dikali 6, 24. Oke, terus 3 dikali 5 itu 15, ditambah dengan 4 dikali 7, 28. Sekarang tinggal penyelesaian akhir, 4 ditambah 12 itu 16, 5 ditambah 14, 19, 12 ditambah 24 itu 36, dan 15 ditambah 28 sama dengan 43. Nah gitu. Contoh soal dulu ya buat perkalian matriks biar lebih mantap aja. Oke. Nah sekarang kita coba satu contoh soal buat perkalian matriks. Soalnya bukan apa-apa karena ini sering banget banyak orang-orang yang keliru untuk mengalihkan matriks. Terutama kalau yang ordonya beda. Sekarang kita coba dulu ya. Misalkan ada A itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita kalikan dengan B yang sama dengan 1, 2, 2, 1, 0, 1. Nah gini. Pertanyaannya apakah ini bisa kita kalikan atau tidak? Kita coba lihat dulu. Untuk yang pertama di sini, ini kan matriks A-nya ordo berapa? Barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Berarti matriks 2 kali 3. Untuk yang B, ordonya adalah barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Berarti matriks 3 kali 2. Nah, ini bisa nggak kita kalikan? Lihat ya. A 2 kali 3, B 3 kali 2. Kita lihat bagian tengahnya sama. Oke, karena dia sama berarti bisa kita kalikan. Dan nanti hasil dari AB-nya akan menjadi matriks 2 kali 2. Nah, ini biar gambaran, biar tahu nanti bentuk matriksnya itu seperti apa. Sekarang coba kita kalikan aja langsung. A dikali B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikali dengan 1, 2, 2, 1, 0, 1. Sama caranya seperti tadi, biar kita nggak bingung, kita coba bikin garis bantu di sini yang memisahkan antara baris untuk yang di AB sama di sini kita bagi juga kolomnya. Nah, gitu. Sekarang tinggal kita kalikan seperti biasa. Jadi sama dengan pertama untuk yang baris 1 kolom 1. 1 kali 1, 1 ditambah 2 kali 2, 4. Nah, terakhir 3 dikali 0, jadinya 0. Sudah selesai kan? Sekarang kita pindah ke kolom yang sebelahnya lagi. 1 kali 2, 2. 2 kali 1, jadi 2. 3 kali 1, jadinya 3. Terus 4 dikali 1, 4. Yang di bawahnya sekarang ya. 5 dikali dengan 2. Jadinya 10 ditambah 6 dikali 0. 0, oke. Nah, jadi seperti itu. Satu lagi terakhir di sini. 4 dikali 2, 8. Terus 5 dikali 1, 5. Jadi di sini tambah 5. 6 dikali 1, jadi tambah 6. Tinggal kita hitung hasil akhirnya. 1 tambah 4 ditambah 0, jadinya 5. 2 tambah 2 tambah 3, jadinya 7. 4 tambah 10, 14. 8, 5, 6, 13 tambah 6, jadinya 19. Nah, tadi kan saya bilang ya bahwa AB itu tidak sama dengan BA. Apa alasannya? Coba kita lihat aja di sini deh. Untuk kasus matriks yang ini, kalau kita kalikan antara A dengan B, itu akan menjadi matriks yang berordo 2 kali 2. Sedangkan kalau kita kalikan matriks BA-nya, itu akan menjadi matriks sebaliknya malah menjadi 3 kali 3. Nah, kalau misalkan emang penasaran apakah benar-benar beda atau tidak, coba aja kalian tinggal balikan. Bisa nggak dikalikan? Nah, kalau dikalikannya bisa, kira-kira hasilnya berapa? Sama juga seperti soal yang tadi, yang ini. Tadi A kali B-nya kan ini ya. Jadinya 16, 19, 36, 43. Coba dibalik aja dulu.
dibalik. Apakah hasilnya sama atau tidak itu buat kalian cuman memastikan betul nggak sih sifat bahwa AB tidak sama dengan AB itu benar. Oke, itu buat perkalian matriks. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya tentang determinan. Nah, sedikit info, determinan ini termasuk materi yang paling sering banget muncul di UTBK waktu tahun 2019, bukan 2020 ya. Karena di 2020 mah dia kan hanya TPS aja, jadi nggak ada matematika dasarnya di sana. Nah, jadi untuk determinan ini penting juga karena kita nggak tahu nih, mungkin aja tahun depan itu bakal ada lagi TKA TPA ya, TPA untuk matematika dasar bisa jadi dimasukkan lagi. Terus matematika saintek juga bisa jadi dimasukkan lagi. Dan selalu langganan di soal-soal UTBK itu yang kayak gini nih, determinan. Nah, determinan itu apa? Langsung aja ke definisinya ya. Kalau kita punya matriks A, itu sama dengan A, B, C, D, dengan matriksnya berordo 2x2. Maka perhatikan simbol-simbol ini artinya sama. Determinan A, det A, ini sama dengan mutlak A, tapi bacanya bukan mutlak ya, tetap determinan A. Ini sama dengan kurung A, B, C, D. Ini hati-hati, ada bedanya. Kalau matriks itu kurungnya kurung yang melengkung. Tapi kalau determinan itu kurungnya kurung yang lurus. Dan dua-dua ini hasilnya beda loh, beda banget. Karena kalau misalkan bentuknya determinan, itu bentuknya jadi satu angka aja. Seperti gini, A kali D. Jadi kalau misalkan determinan itu, kalinya kali silang aja. A kali D, B kali C. Jadi pertama A, D dikurangi BC. Oke, nah sedikit contoh. Untuk yang ini misalnya kita punya B sama dengan 1, 2, 3, 4. Berarti determinan B-nya atau sama dengan determinan dari 1, 2, 3, 4. Ini adalah 1 dikali 4 dikurangi 2 dikali 3. 4 dikurangi 6 sama dengan negatif 2. Oke. Nah, itu buat determinan. Ada sifat-sifat determinan. Ini kalau bisa kalian catat ya. Mau di screenshot juga nggak apa-apa. Cuman bagusnya sih dicatat biar kalian juga punya dokumentasi sendiri tentang sifat-sifat determinan. Yang pertama, determinan dari A kali determinan B ini sama dengan determinan A dikali B. Atau bisa juga dibalik, determinan A kali B sama dengan determinan A dikali determinan B. Yang kedua, determinan dari A ditambah B itu tidak sama dengan determinan A ditambah determinan B. Yang ketiga, determinan dari A transpos itu sama dengan determinan A. Yang keempat, determinan dari A inverse sama dengan 1 per determinan A. Nah, nanti masalah inverse kita bakal bahas di bagian berikutnya. Nah, itu sifatnya, 4 sifatnya. Terus ada lagi determinan dari A pangkat N itu sama dengan determinan A dipangkatkan dengan N. Sifat ini sebenarnya adaptasi dari sifat yang pertama. Bayangin aja A-nya dikali sebanyak N kali, ya kan? Berarti kan nanti bakal jadi A kali A kali A kali A kali A sebanyak N. Tinggal kita pisahkan setiap bagian-bagiannya menjadi determinan A dipangkatkan dengan N. Yang keenam, determinan dari K dikali A ini sama dengan K pangkat P dikali determinan A. Dengan P itu adalah ordonya. Misalnya kalau ordo 2 kali 2, cukup ambil P-nya adalah 2. Kemudian sifat yang ketujuh, apalagi saya takutnya ada yang kelewat. Sifat yang ketujuh ada lagi nggak ya? Ini. Ada yang disebut sebagai matriks singular.
kalau misalkan ada disebutkan matriks singular A, itu artinya determinan A sama dengan 0. Oke, ini diingat baik-baik, istilah baru. Kalau ada disebutnya matriks singular, itu berarti determinannya sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan tentang inverse matrix. Oh iya, jadi biar tahu juga ya, nanti video ini bakal kita bagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama ini isinya materi semua, sama beberapa contoh soal kayak tadi. Dan nanti untuk di bagian kedua kita bakal bahas soal-soal UTBK yang tahun 2019. Nah, jadi nanti biar lengkap ada materinya sama ada pembahasan soalnya juga. Oke. Kalau misalkan udah ngerasa bisa materinya, langsung lompat aja ke ke pembahasan soal sih nggak apa-apa juga ya. Kalau misalkan udah ngerasa saya masih menguasai nih Pak untuk materi matriksnya, boleh-boleh aja. Nah, inverse itu sama saja seperti kebalikan. Ya, sama saja seperti kebalikan. Anggap gini, kalau misalkan kita punya 2, kebalikannya adalah 1/2. Nah, kenapa kita sebut 1/2 kebalikan dari 2? Karena kalau kita kalikan, itu akan menjadi 1. Oke, jadi kebalikan itu adalah kalau dikalikan jadinya 1. Nah, sama gini, betul nggak kebalikan dari 1/3 adalah 3? Betul, karena kalau kita kalikan hasilnya menjadi 1. Ya, apalagi misalnya, 1 itu kebalikannya apa? 1 juga, karena kalau dikali jadinya 1. Oke, coba lagi contoh yang lain. Misalnya 2 pangkat negatif 4 itu kebalikannya adalah 2 pangkat 4. Karena kalau kita kalikan nanti akan menjadi 2 pangkat 0 dan 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi apapun yang dikalikan menjadi 1, maka mereka adalah pasangan yang saling inverse. Nah, sama juga di matriks dia punya kebalikan. Misalnya kita punya matriks A. Ya, matriks A. Kemudian matriks A inverse disebut sebagai inverse dari A jika, jadi kita punya matriks A nih, matriks yang bentuknya A pangkat min 1 ini disebut sebagai inverse dari A jika memenuhi A dikali A inverse itu sama dengan A inverse dikali dengan A yang isinya sama dengan identitas. Nah, kalau di matriks bukan 1 tapi identitas. Identitas itu isinya adalah 1, 0, 0, 1. Oke, 1, 0, 0, 1. Nah, sekarang gimana cara mencari inverse? Kalau kita punya A itu sama dengan A, B, C, D, maka yang pertama ada 2 unsur-unsur dari sini. Yang pertama kita sebut sebagai determinan A. Determinan A tadi sesuai dengan yang di bagian determinan adalah AD dikurangi BC. AD dikurangi BC. Yang kedua, ada yang disebut sebagai adjoin dari A. Adjoin dari A itu perhatikan ya. AD-nya kita tukarkan, maka menjadi D sama A. Kemudian yang B dan C-nya itu kita negatifkan menjadi negatif B, negatif C. Nah, terakhir, A inverse itu isinya adalah 1 per determinan dari A dikali dengan adjoin A. Oke, adjoin dari A. Sekarang kita masuk ke sifat-sifat matriksnya. Nanti ini buat yang inverse-nya kalau bisa dicatat dulu aja ya. Nanti kita bakal bahas di bagian yang berikutnya. Sifat-sifat inverse yang pertama. Tadi udah jelas yang pertama ya. Kalau A dikali dengan A inverse itu sama dengan A inverse dikali dengan A sama dengan matriks identitas. Yang kedua, kalau kita punya A kali X itu sama dengan B, maka X-nya sama dengan A inverse dikali dengan B. Sebaliknya,
kalau kita punya XA sama dengan B, maka X-nya sama dengan B dikali dengan A inverse. Ya, jadi sama saja seperti pindah ruas, tapi pindah ruasnya dia teratur, harus sama-sama di kanan atau sama-sama di kiri pindahnya, kayak gitu. Nah, terus kita lengkapi dengan sifat yang tadi tentang determinannya. Determinan dari A inverse itu sama dengan 1 dibagi determinan dari A. Yang kelima, kalau kita punya bentuk yang seperti ini, A dikali B di-inverse-kan, maka ini sama saja B inverse dikali dengan A inverse. Jadi inverse-nya bisa masuk, tapi dengan catatan yang awalnya AB akan bertukar menjadi BA, gitu ya. Oke, nah segitu dulu buat video yang sekarang. Ini isinya materi semua. Dan buat yang bagian berikutnya kita akan lanjutkan ke latihan-latihan soal UTBK yang tahun 2019. Sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.